Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Isu nasab sudah bergulir 2 tahun lebih lamanya. Kita selaku rakyat biasa, selaku orang awam sama-sama menunggu jawaban pasti, keputusan pasti yang nantinya disepakati antara kedua belah pihak, yaitu antara Firqah Imadiyah dan juga RA Robitoh Alawiyah. Saya di sini lebih senang dan lebih suka untuk menyebutnya dengan sebutan Firqah Imadiyah yang memiliki arti sekte-sekte atau aliran pemikiran yang sama dengan pemikiran Ki Imaduddin. Namun saya melihat hal ini tidak akan pernah terrealisasi kecuali apabila dari kedua belah pihak sama-sama meletakkan egonya masing-masing, sama-sama mengesampingkan kepentingannya masing-masing untuk legowo dan untuk bersikap dewasa, duduk bersama, membahas, mengkaji, mendiskusikan apa yang menjadi polemik dan menjadi pembahasan hangat akhir-akhir ini. Tentunya yang menjadi topik utama dalam pembicaraan baik di kalangan awam ataupun di kalangan khos ini adalah soal nasab Sadah Ba'alawi dari sisi ketersambungan dan keterputusannya sehingga memberikan sebuah natijah batalnya nasab Sadah Ba'alawi. Sebagaimana itu diyakini dengan porsi hakul yakin oleh sebagian kelompok yang ditengarai dengan sebutan Firqah Imadiyah. Namun saya menilai dan saya melihat semenjak dilayangkannya surat resmi daripada Robitoh Alawiyah kepada kubu pembatal nasab Sadah Ba'alawi, ternyata saya mencium bau-bau kepanikan luar biasa dari salah satu kelompok, sehingga itu terlihat kentara, terlihat tampak menonjol jelas, mulai dari undangan yang dipermasalahkan, padahal permasalahannya tidak begitu penting untuk dipermasalahkannya. Yang kedua, adanya acara tandingan yang secara tiba-tiba dan secara mendadak langsung dijadikan acara seminar di UIN Wali Songo, Semarang. Yang ketiga, adanya perubahan judul atau tema pembahasan dari bab nasab ke sejarah klan Ba'alawi dan peranan-peranan mereka di negeri Indonesia Raya ini. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita dapat menilai bahwasanya mereka sebetulnya dengan dilayangkannya undangan dari pihak Robitoh Alawiyah ini merasakan kepanikan yang luar biasa, sehingga mereka berusaha yang pertama, bagaimana caranya acara diskusi ini untuk gagal secara keseluruhan. Dalam artian tidak terjadi pertemuan antara Kiai Imad dengan pihak Robitoh. Yang pertama. Kemudian mereka berusaha untuk membuat framing. Undangan dipermasalahkan dan anehnya itu seakan-akan terstruktur, rapi. Sehingga mulai dari ujung sampai ke akar paling bawah mempermasalahkan undangan semua. Ini kok seakan-akan ada komando. Setelah itu, undangan tersebut masih dianggap sebagai cara yang belum begitu mutakhir untuk menggagalkan agenda ini. Akhirnya membuat acara tandingan. Acara tandingan itu yang berupa seminar atau diskusi ilmiah yang dijadikan atau yang akan digelar nantinya di UIN Wali Songo Semarang pada tanggal 10 September. Cuma perbedaannya, kalau acara di UIN Wali Songo dengan apa yang diviralkan oleh kelompok Imadiyah, tantangan debat, yaitu soal nasab, ternyata tema yang ada di UIN Wali Songo malah jauh berbeda dengan tema yang diviralkan oleh kelompok Imadiyah itu sendiri. Jadi saya di sini menilai bahwasanya mereka itu sebetulnya mau lari dari pembahasan nasab, tapi
mau kaburnya tersebut sekiranya tidak kelihatan oleh orang lain. Sehingga mereka kabur sambil ngumpet daripada pembahasan-pembahasan sejarah. Coba kita perhatikan. Kita lihat di YouTube sekarang yang awalnya gencar membahas tentang nasab. Sekarang apa yang dibahas? Yang dibahas adalah sejarah. Sejarah masuknya Islam pertama kali di Indonesia. Sehingga secara mendadak, Kiai Imaduddin dan Gus Aziz Jazuli pun juga siapa itu? Gus Ainul Yakin berbincang-bincang di roomnya tersebut khusus membahas tentang sejarah. Yang kedua, di situ untuk mengalihkan isu nasab ini sehingga mereka bisa kabur dengan leluasa tanpa ada yang mengerti, mereka alihkan pembahasan ke DNA. Mulai dari Dr. Sugengnya yang langsung tampil, dan juga Ustadz Nur Ihya Surabaya juga ikut ambil suara, dan juga para pendukung-pendukung lainnya seakan-akan terstruktur untuk mengalihkan pembahasan nasab ini dari sisi ilmu nasab ke ilmu modern DNA, dan juga mengalihkan isu nasab ini dari penetapan nasab ke fan sejarah. Allah. Berarti dari sini kawan, secara psikologis, kubu Kiai Imaduddin ini sudah mengakui bahwasanya mereka sudah kalah dalam soal nasab. Sehingga mereka sekarang seakan-akan sangatlah anti untuk membahas soal nasab melalui sudut pandang kitab nasab itu sendiri. Dan untuk lebih meyakinkan para pendukungnya, mereka sekarang ingin memviralkan sejarah datangnya ulama ke Indonesia membawa ajaran-ajaran agama Islam. Dan itu diviralkan, kawan. Diviralkan. Semuanya seakan-akan terstruktur, rapi, seakan-akan dikomando oleh satu komando untuk membahas hal tersebut. Padahal yang booming, yang viral, yang menjadi pembahasan hangat adalah pembahasan nasab. Kenapa mereka malah mengalihkan pembahasan nasab ini ke pembahasan sejarah? Apa alasannya? Untuk menguatkan subtema yang nantinya akan dibahas di UIN Wali Songo. Cuma Allah, Masya Allah, begitu dewasanya daripada Robitoh Alawiyah. Sehingga beliau, mereka-mereka, meskipun pembahasannya bukan soal nasab, mereka siap mengutus utusan. Cuma harus ditentukan dulu oleh pihak UIN Wali Songo. Apakah mau membahas nasab atau membahas sejarah? Kalau membahas nasab, maka saya akan mengirimkan orang yang ahli di bidangnya. Kalau membahas tentang sejarah, saya akan kirimkan juga orang yang ahli dalam bidang sejarah. Robitoh dewasa sehingga mengamini daripada undangan diskusi di UIN Wali Songo tersebut. Mereka akhirnya kalang kabut lagi. Tampak kekhawatiran, tampak kepanikan yang luar biasa dari kubu mereka. Sehingga datanglah seorang yang mengaku dirinya dokter, yang bernama Sugeng, siapa namanya terusnya saya nggak tahu, yang mengaku dirinya sebagai ahli DNA, gembor-gembor di channel YouTube-nya mengatakan bahwasanya UIN Wali Songo sudah diintimidasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Allah. Ini merupakan korena, merupakan bukti bahwasanya mereka sekarang sedang tidak baik-baik saja. Tercium aroma cara-cara tidak baik dan cara-cara untuk mengalihkan pembahasan